Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Hakim dengan NIM 2152111138 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1D. Pada video ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu. Apa sih pengertiannya, karakteristiknya, dasar-dasarnya, dan juga manfaatnya? Oke, yang pertama adalah pengertian filsafat. Saya mengambil dua pengertian di sini. Pertama, definisi leksikal dari Pythagoras pada abad 6 sebelum Masehi, berasal dari bahasa Yunani, philo yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Kedua kata tersebut membentuk istilah philosophia, berarti cinta pada kebijaksanaan. Filsafat juga bisa disebut sebagai cara berpikir sedalam-dalamnya, radikal dan menyeluruh. Definisi kedua yakni definisi nominal. Menurut Plato, filsafat merupakan ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian akan kebenaran yang sebenarnya. Yang kedua adalah karakteristik filsafat. 1. Berpikir radikal merupakan karakteristik utama filsafat, yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. 2. Mencari asas merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. 3. Memburu kebenaran. Kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti agar tercapai kebenaran yang tidak meragukan. Yang keempat, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas dan harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, bahkan yang rahasia atau menjadi teka-teki. 5. Rasional. Rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis, di mana rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain harus berkaitan secara logis, agar dapat membantu menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Yang ketiga, dasar-dasar filsafat. 1. Ontologi. Berkaitan tentang apa objek yang ditelah ilmu. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan penampakan, serta bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek atau manusia. 2. Epistemologi. Berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. 3. Aksiologi. Berkaitan dengan apa manfaat ilmu, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Yang keempat, relasi antara filsafat dengan ilmu. Filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, rasa ingin tahu, dan dilandasi rasa kecintaan pada kebenaran, serta sama-sama hasil dari kegiatan berpikir manusia. Keduanya menunjukkan suatu kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia atau untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan dengan menggunakan metode-metode atau prosedur tertentu secara sistematis dan kritis. Yang kelima adalah pentingnya belajar filsafat ilmu. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk melihat suatu masalah dari semua sisi. Kemampuan kita untuk berpikir secara abstrak, konkret, kritis, kreatif, mandiri, dan mendalam akan sangat diperlukan ketika kita belajar filsafat. Kita harus mampu untuk membentuk argumen yang rasional dan menyampaikannya dengan efektif, maupun itu secara lisan atau tertulis. Yang keenam, manfaat filsafat ilmu di bidang akademis. Manfaat filsafat ilmu di bidang akademis memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satunya cara memperoleh kebenaran, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yaitu tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Yang terakhir adalah manfaat filsafat ilmu bagi diri sendiri. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Filsafat ilmu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu, menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit serta tertutup. Filsafat ilmu memberikan pandangan yang luas yang dapat membendung egoisme dan egosentrisme.
Filsafat ilmu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.